Ada tiga. Nanti saya akan sebutkan bahwa ternyata ada tiga poin penting yang akan saya sampaikan. Teman-teman bisa pakai, terutama yang sudah banyak masalah di badannya. Maka coba mulai rutinkan, teman-teman sekalian, dalam satu minggu itu Anda mungkin 2-3 kali minum, modal 2 ini saja teman-teman sekalian, kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, ini saya kasih resepnya. 3 hari dulu. Yang mau promil, yang mau badannya sehat, yang katakanlah sudah sekian banyak obat masuk ke badannya, sudah sekian banyak katakanlah herbal nggak berefek ke badannya, dan pengen meriset ulang badannya, apa yang terjadi? Tubuh akan diperbaiki. Dan maka umat Islam kalau menggunakan solusi-solusi spiritual tadi, sebenarnya banyak penyakit bisa hilang, ya. Apalagi sekarang, baru sekarang kita lihat penyakit degeneratif, ya, penyakit degeneratif mulai dari stroke, kencing manis, darah tinggi. Solusi spiritualnya apa? Ada 3. Nanti saya akan sebutkan bahwa ternyata ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan hari ini. Pertama, ya, dari kepean yang baru ditulis tadi, ya, ada 3 U ya akan saya sampaikan. Yang pertama, bersihkan tubuhmu. Ya, bersihkan tubuh. Yang dibersihkan apa? Sebenarnya bukan raganya, kolbunya dulu dibersihin. Dengan cara apa? Bersedekah, berbagi, berbuat baik sebanyak-banyaknya, bersihkan. Ya, puasa itu sebenarnya salah satu bentuk pembersihannya. Sayangnya bulan Ramadan, Bapak sekalian, ya, banyak umat Islam, ya, saya melihat itu malah justru tidak memanfaatkan Ramadan sebagai bulan bersih-bersih badannya. Ya, lebih sibuk berpikir buka apa, sahur apa, ketemu siapa, ya. Tapi Qur'annya lupa dibaca, sejuz pun nggak sempat. Ya, maka Ramadan kali ini saya mau menantang Anda. Berani menerima tantangan? Berani ya? Ramadan kali ini, Bapak sekalian, yang harus kita kerjakan nanti, bukan harus ya, saya menantang Anda, yuk kurangi makan. Berani nggak? Kurangi makan, perbanyak ibadah. Siap? Mendadak sedih gitu ya? Hah? Apalagi biasa di masjid kan bukanya biasa pakai gorengan, ya, biasa pakai gorengan, kemudian macam-macam lah gitu, nggak ada perubahan dengan 11 bulan yang lain. Coba bulan Ramadan kali ini teman sekalian, saya mungkin ya berharaplah, minta ya, agar kita lebih banyak memperbanyak ibadah daripada memperbanyak makan. Makan udah cukup lah 11 bulan, udah banyak kita makan, ya. Bulan Ramadan fokusnya ke ibadah, sedekah, baca Quran, zikir, bantu orang, seperti itu. Ramadan kali ini kan udah mulai dekat nih kita ke Ramadan. Pertama itu bersihkan tubuhmu. Maka sebenarnya tubuh kita, Bapak sekalian, sudah di set up sama Allah untuk bisa membersihkan tubuhnya sendiri, ya, membersihkan tubuhnya dan memperbaiki tubuhnya. Asal apa? Dibersihin dulu. Maka ada protokol dalam Islam sebenarnya. Saya menyebutnya protokol. Yang itu syariat sebenarnya. Kalau kita katakanlah, mungkin Anda saya tanya di sini, saya juga ditanya, lebih senang makan atau tidak makan? Jawabannya pasti lebih senang makan. Kan gitu. Kita semua pasti lebih senang makan karena kita punya nafsu. Maka Allah wajibkan untuk kita tidak makan. Namanya apa? Puasa Ramadan. Dan secara sains memang ternyata proses bunuh diri sel kita itu terjadi pada per 12 hari. Jadi pernah saya sampaikan juga bahwa kalau kita ambil angka 365 dibagi 12, maka akan ketemu angka 30. Jadi bahasanya sebenarnya muslim atau tidak muslim, dia setahun dia sebenarnya perlu mengistirahatkan lambungnya 30 hari untuk memperbaiki fungsi sel atau fungsi tubuhnya, yang kita kenal dengan puasa Ramadan. Itu sebabnya puasa Ramadan itu, teman-teman sekalian, sebagai salah satu bentuk detoksifikasi yang terbaik. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sebelum kalian, kata Allah, sudah ada syariat ini. Kita sama Nabi Adam sama apa? Jeroannya sama, cuma beda di casing maksud saya. Casing Nabi Adam 60 hasta, 27 meter. Tapi jeroannya sama. Maka syariat puasa itu sejak lama sudah ada. Maka kalau kita memberikan atau mengambil konsep perbaikan tubuh itu, sebenarnya yang paling utama bersihkan badan dulu. Ya, jadi kalau saya lihat ternyata pola-pola itu sederhana sekali. Nanti kita akan bahas tentang kunyit sedikit insya Allah. Ya, bersihkan tubuhmu. Yang kedua apa, teman-teman sekalian? Yang kedua, isi dengan bahan baku. Jadi 3 U. Pertama, bersihkan tubuhmu. Yang kedua, isi dengan bahan baku. Baik, kita lihat badan kita. Isi badan kita ini apa? Kalau dibongkar, ada gen segala macam, isinya cuma asam amino. Yang kita kenal dulu dengan adenin, tirosin, guanin, sitosin, ATGS. Isinya asam amino.
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di muka bumi ini asam amino terbaiknya. Salah satunya apa? Ini kan, kurma. Maka Nabi SAW pernah sampaikan bahwa rumah di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan. Asam amino yang kedua yang terbaik apa? Madu. Madu. Jadi isi dengan bahan baku. Maka habis puasa kita disunahkan untuk berbuka dengan kurma, bukan gorengan. Gorengan ya, boleh nggak makan gorengan? Boleh. Gorengan halal nggak? Halal. Sehat nggak? Kenapa dimakan? Enak. Penyakit nggak itu? Kalau semua makan untuk enak, penyakit namanya ya, teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi isi dengan bahan baku ya. Dan ada bahan baku yang ketiga yang ada di Indonesia nih, yang subhanallah kalau ini dipakai teman-teman, masya Allah luar biasa. Harusnya Indonesia ini menjadi negara paling sehat di dunia, negara yang paling bebas kanker harusnya. Kenapa? Kita sudah punya satu bahan baku yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat begini, misalkan begini ya, jeruk ya, atau jeruk nipis kayak begini. Lihat, kalau kita mentadaburi apa yang Allah ciptakan, kita semakin masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lihat, ada apel kayak begini meskipun impor. Apel ya. Apa persamaan mereka ini? Dua ini sama-sama buah. Lihat lagi ada pisang di sini. Atau jeruk lah. Apa persamaannya? Allah menciptakan mereka ada kulitnya. Ya kan? Semua ada kulitnya, teman-teman sekalian. Ada kulitnya. Kulit ini pelindungnya. Kapan waktu terbaik yang kita makan buah? Waktunya mungkin saya sampaikan pagi ya. Nih pagi kayak begini. Tapi saya sampaikan bahwa waktu terbaik makan buah saat buah tadi dipetik dari pohonnya, tapi nggak punya pohon. Masalah nggak punya pohon. Kenapa? Ketika putus dari pohon tadi, apa yang terjadi? Mulailah putus saluran energi, saluran nutrisi, gizi dari pohon tadi ke buah tadi. Itu sebabnya Allah memberikan pelindungnya kepada mereka ini berupa kulit. Ketika kulit ini dibuka, teman-teman sekalian, dibiarkan beberapa menit saja, apa yang terjadi? Pasti mulai kekuningan, kecoklatan, karena ketemu oksigen, kan gitu. Maka sebenarnya kalau kita sekarang kan lagi heboh-hebohan, glowing-glowingan tuh, pakai apa, berbagai macam produk-produk. Jadi sebenarnya kulit kita ini cerminan dari isi perutnya. Kalau perutnya, badannya sehat, kulitnya pasti bersinar. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus perbanyak makan makanan yang tidak teroksidasi. Jadi kalau Anda ketemu dengan jeruk, habis dibuka langsung makan. Termasuk ada salah satu sumber, tadi saya sampaikan, ada salah satu sumber asam amino yang luar biasa baik di Indonesia, yang Allah lindungi dia dengan sangat luar biasa. Ada serabutnya, ada cangkangnya, ada dagingnya, dan di dalamnya ada air yang kita kenal sebagai air kelapa. Dan masya Allah tabarakallah, kemarin saya ada kajian di Jogja, ada ibu-ibu cerita ke saya, ya masya Allah semua kuasa Allah, bukan karena kita. Dia cerita ada dia penyakit kandungan lah, saya lupa namanya apa, dokternya sarankan untuk operasi seperti kista apa infeksi apa saya lupa. Jadi dia cerita sebelum dia mau operasi itu akhirnya dia mengkonsumsi air kelapa yang muda itu, kemudian dia blender sama ini kunyit ya, diambil kunyit, dipotong dan dia tambahkan lagi dengan kurma. Masya Allah tabarakallah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Tiba-tiba dari kemaluannya keluar gumpalan darah yang ya kayak klot gitu loh, seperti itu. Modal itu doang. Kenapa? Coba lihat, kita belajar kunyit sekarang. Apa yang dilihat dari kunyit? Bentuknya kayak apa? Kalau kita potong, kalau teman-teman melihat ya, kalau kunyit nanti coba dibuka gitu, ini yang agak gedean. Kunyit ini kan Allah menciptakannya seperti apa? Kayak seperti pembuluh darah, ya kan? Kalau pembuluh darah dipotong, penampang dibuka, maka pembuluh kayak begini. Maka sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah dari produk-produk sifat Allah udah sangat jelas. Maka kunyit ini teman-teman sekalian menjadi salah satu pembersih darah kan. Tapi kita punya satu sumber lagi nih, saya mau kasih aja resepnya nih. Ya, ini teman-teman bisa pakai, terutama yang sudah banyak masalah di badannya. Ya, nanti Anda ambil kunyit, potong aja kunyit kayak begini, lalu Anda blender sama, jadi kan gini, kalau kita lihat darah itu kan di dalamnya mengalir, jadi pembuluh darah dalamnya kan mengalir tuh darahnya. Ya, isinya apa? Beri dia pesan terbaik dari Allah
melalui produk ciptaan Allah yang terbaik. Salah satunya adalah habatus sauda. Ini nanti kunyit Anda ambil, ya, kupas gitu kan, lalu teman-teman blender, ambil mungkin kunyit mungkin 1 ruas kayak beginilah, 1-2 ruas lah, 1 ruas cukup atau 1,5 ruas. Nanti Anda ambil mungkin 1 sendok makan atau 1/2 sendok makan habatus sauda bubuk, ya, habatus sauda bubuk, lalu blender mereka tadi dengan kurma. Dicoba kapan waktu terbaiknya dimakan atau diminum? Malam mau tidur. Kenapa? Lihat kata Allah dalam Al-Quran, malam itu adalah waktu terbaiknya untuk istirahat. Maka malam bukan waktu terbaiknya untuk banyak makan. Kasih petugas istirahatnya lebih, atau petugas kebersihan lebih banyak. Siapa petugas kebersihannya? Ya, salah satunya itu tadi, isi bahan baku. Jadi isi bahan baku itu asam amino. Maka coba mulai rutinkan teman-teman sekalian, dalam 1 minggu itu Anda mungkin 2-3 kali minum air kelapa, itu asam amino. Tapi syaratnya jangan pakai gula. Sudahlah, talak 14 sama gula pasir, ya, jangan talak 3 lagi, talak 14 sama gula pasir. Nggak ada lagi. Anda sudah cukup manis tanpa gula pasir, tenang aja, yakinlah. Ya, kalau Anda pengen makan manis, ambil manis dari sumber kayak begini. Minum teh tawar tapi makannya kurma, jauh lebih sehat. Minum kopi pahit, makannya kurma, jauh lebih sehat. Ya, seperti itu, ya. Jadi itu ya. Jadi teman-teman, yang pertama tadi, bersihkan tubuhmu, kolbumu, ya, dengan puasa, dengan berbuat baik fisiknya dengan puasa, ya. Jadi kalau kita pernah mendengar ada suatu perkataan sumutasihu, bahwa puasa itu menyehatkan, memang benar. Maka coba lihat, ada 30 hari Ramadan, ada 6 hari Syawal, ada puasa Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada puasa sunnah, dan tambah 1 lagi berbekam. Komplit sudah. Kalau umat Islam menggunakan apalagi puasa Daud, itu lebih dahsyat lagi. Kalau kita pakai pola itu, sebenarnya mana ada kanker bisa hidup pada lingkungan orang yang berpuasa? Gak bisa. Kanker itu muncul gara-gara apa? Ya, faktor pendukungnya banyak, pencetusnya banyak. Ya, salah satu pikiran. Ya, toksik yang paling buruk itu bukan toksik dari makanan, bukan toksik dari minuman, bukan toksik dari pestisida atau bahan kimia, tapi toksik dari pikiran. Paling buruk. Ya, seperti itu. Jadi yang terakhir apa? Yang terakhir, pertahankan dengan produk ciptaan rohmu. Yang pertama, bersihkan tubuhmu dengan puasa, ya. Yang kedua, dengan berbuat baik. Yang kedua apa? Isi dengan bahan baku. Bahan baku kita tadi apa? Asam amino. Ya, ini sebenarnya kan kurma asam amino, madu asam amino, teman-teman sekalian. Yang ketiga, ya, pertahankan dengan produk ciptaan rohmu. Poin pentingnya. Jadi nanti Anda maintain kayak begitu. Jadi nanti misalkan nggak boleh makan nasi. Apakah kita melarang makan karbohidrat? Tidak. Makan karbohidrat tetap jalan, tapi cari karbohidrat yang sehat. Contoh karbohidrat, contohnya apa yang sehat? Beras merah, beras coklat, beras hitam, atau mungkin Anda makan kentang, makan jagung, atau mungkin makan ubi, bisa. Nggak mesti makan nasi putih. Ya, Anda makan nasi putih boleh nggak? Boleh, tapi coba diubah sedikit nasi putihnya sehingga nggak berat di badan. Ya, caranya gimana? Ambil bawang merah, bawang putih, serai. Nanti kalau mau bikin nasi ala-ala saya, bawang merah, bawang putih, serai, ya, Anda tumis dengan minyak zaitun api kecil aja, atau tumis dengan minyak kelapa. Tumis pelan aja sampai ada keluar aroma sedikit, kasih garam sedikit, kasih lada hitam, masukkan ke nasinya. Lalu Anda makan dengan apa? Dengan sambal yang terbaik, namanya sambal kurma. Sambal kurma itu isinya apa? Ya, bawang putih, cabai rawit, kurma sama garam. Aduk-aduk tuh di nasinya, terus Anda cemplungin ke situ. Makanan terbaik untuk usus kita namanya apa? Tempe. Enak? Enak banget. Bukan nasi goreng itu, Pak. Nasi goreng. Mirip nasi liwet. Cuma nasinya apa? Karena nasinya sekarang ketika kita masukin cabai rawit, kita masukin bawang merah, bawang putih sama serai, dia ada teman nasinya, bukan gula sendirian. Sehingga buat badan kita nggak terlalu berat untuk dicerna. Ya, seperti itu. Jadi yang terakhir ya tadi ada pertahankan dengan produk ciptaan Allah. Indonesia kaya dengan produk ciptaan Allah yang luar biasa. Modal 2 ini saja teman-teman sekalian, kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, ini saya kasih resepnya. Resep di samping yang tadi Anda bisa pakai tadi yang kunyit tadi, kemudian habatus sauda sama kurma itu Anda blender, ini bisa untuk promil juga resep ini.
Ya, baik bapaknya, baik ibunya minum itu. Ya, buat promil juga bisa dipakai resep itu. Jadi kunyitnya mungkin kasih air panas sedikit, ambil disaring lalu diblend sama habel soda dan kurma. Kurma dibuang bijinya. Ya. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, Anda bisa pakai ini. Ya, resep ini isinya apa? Yang pertama jahe. Ya, jahe. Isinya yang pertama. Cara bikin nanti saya ajarkan. Jadi yang terakhir kan, pertahankan tubuhmu dengan produk ciptaan Allah. Allah tidak mungkin iseng tanda kutip menciptakan kayak begini di Indonesia, Pak Bu. Tidak mungkin. Tujuannya apa? Pasti itu tujuan. Ya. Untuk apa? Untuk menjadikan penduduk negeri ini sehat dan bertakwa. Karena sehat, seperti saya sampaikan, harus bikin kita makin taat. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita harus bikin kita lebih taat. Kalau tak taat dengan kesehatan, mungkin jauh lebih baik sakit untuknya dengan Allah gugurkan dosanya. Seperti itu. Bahan pertamanya ini jahe. Ya. Yang keduanya kunyit. Yang ketiganya lengkuas. Yang keempatnya serai. Ya. Jahe, kunyit, apa tadi yang ketiga? Lengkuas, serai. Ya. Lalu itu Anda potong-potong rajang semua, kasih air panas teman-teman sekalian. Lalu Anda ambil jeruk nipis seperempatnya lah, masukin di situ. Ya. Setelah disaring ya, setelah disaring masukin di situ, dan habis disaring Anda blender lagi dia sama ini kurma. Coba diminum nanti, efeknya coba rasakan. Syaratnya apa? Jangan masukin bahan pengganggu dalam badan kita yang bikin kacau, terutama gula-gula yang tidak sehat. Contohnya nasi putih, contohnya lagi apa? Tepung-tepungan. Ya. Yang ketiga apa? Gula pasir. Jangan dimasukin itu dulu. Kalau itu masuk, mereka kerjanya tidak optimal. Ya, coba mulai latihan tuh. Latihan bagaimana dalam 1 minggu ke depan, 3 hari dulu deh, nggak makan nasi putih, nggak makan gula pasir dalam bentuk apapun, nggak makan tepung, sama nggak makan produk yang mengandung minyak. 3 hari dulu. Meskipun saya tahu godaannya berat, baru keluar di depan ada pojok kulunnya bro. Latihannya sih nanti pojok kuliner kan. Boleh nggak makan begitu? Ya boleh, nggak ada yang melarang ya. Tapi coba ciptakan dulu kebiasaan sehatnya. Ini sayur jarang, buah jarang, puasa jarang, air putih jarang, olahraga jarang, gitu kok jalur sehat. Kalau bahasa Jawanya gitu loh. Gitu kok minta sehat ya. Artinya apa? Kalau itu mau diperbaiki teman-teman sekalian, benerin dulu badannya, bersihin dulu. Sehingga apa? Mereka ini sebenarnya ketika masuk ke badan kita, mereka sudah ada teman di dalam, reseptornya gitu loh. Jadi waktu dia masuk dalam udah cocok, ke jantung cocok, ke ini cocok. Inilah yang saya katakan produk ciptaan Allah ini. Makanya kalau ada orang tanya ke saya, dokter maaf kunyit itu aman nggak? Kemarin pas ada kajian di satu tempat, ada seorang yang bertanya ke saya, dokter itu dosis kunyit itu seperti apa? Dia bilang, kita kan butuh dosis, dia bilang. Terus saya balikin sama dia, emang menjawab seperti itu saya katakan nggak perlu ilmu tinggi-tinggi. Tolong kasih saya data, apakah di negeri kita ini ada orang keracunan minum kunyit, saya bilang. Ada nggak sih? Nggak ada loh. Karena toh kita mau nyium kunyit apa? Sejempol, sejari, seruas. Sebanyak apa sih kita minum kunyit gitu loh? Hebohnya minta ampun dengan dosis gitu kan. Itu sebabnya sering saya sampaikan, kita kan pakai TF. TF apa? Takaran feeling. Takaran feeling. Pakai perasaan aja gitu kan. Ibu-ibu biasanya kalau masak juga nggak ditaker. Ya masak ini, masak itu nggak ditaker gitu loh. Masak aja. Hasilnya juga enak karena masaknya dengan cinta. Betul loh. Coba dia masak sup, masak apa pindang gitu kan, atau sup lah. Ditakar tuh jahenya sekian, cengkeh sekian, apanya sekian, bawangnya sekian, coba ditakar. Tapi masaknya lagi bete, lagi baper, lagi marah, nggak bakal kerasa tuh makanan. Ya kan, seperti itu. Dia pengendali semua teman sekalian. Dia pengendali. Maka jaga hati baik-baik. Lah dia nggak perlu marah, jangan marah. Ya, dan hati itu ya mungkin terakhir, hati kita itu teman-teman sekalian dia nggak butuh banyak makan. Kolbu kita nggak butuh banyak makan. Makanannya justru malah kebaikan. Itu sebabnya Nabi pernah sampaikan bahwa ada 2 yang menyebabkan lemahnya iman seseorang. Ya, bukan Nabi tapi ulama menyebutkan lemahnya iman seseorang karena 2. Yang pertama banyak bicara, yang kedua banyak makan. Kalau udah banyak makan apa yang terjadi? Gemuk lah.
Orang banyak makan pasti gemuk, mau apa lagi ngomongnya? Ya, makan terus, apalagi makan di waktu-waktu yang berat tubuh kita untuk mencerna. Contoh malam, coba malam ini kan sekarang jam 5 nih. Ya, latihan gak usah makan malam. Siap nggak? Siap? Ya, apa-apa kalau nggak siap, latihan dulu. Ya, seperti itu ya. Jadi poin-poin penting itu teman sekalian bisa kita praktekkan. Dan terakhir nih mungkin banyak pola-pola yang Nabi pernah sampaikan kepada kita. Kalau kita ikuti itu baik-baik, sebenarnya itu luar biasa. Ada satu pernah sebutkan sebuah riwayat hadis, Nabi pernah menyebutkan bahwa dalam satu bulan Rasulullah SAW tidak makan apapun kecuali beliau makan kurma dan air putih. Pernah sebut dengar riwayat itu ya? Bukan Nabi miskin, bukan. Kalau Nabi mau mah tinggal minta. Tapi Nabi mengajarkan, dan memang dalam piramida detoksifikasi, piramid yang paling tinggi itu adalah memang puasa air. Jadi kalau nanti teman-teman ya, yang mau promil, yang mau badannya sehat, yang katakanlah sudah sekian banyak obat masuk ke badannya, sudah sekian banyak katakanlah herbal nggak berefek ke badannya, dan pengen meriset ulang badannya, maka selama 24 jam Anda tidak ngapa-ngapain kecuali puasa. Puasa itu bukan nggak makan tapi minum air aja, hanya 24 jam. Itu seperti tubuhnya akan teriset sendiri, dan bagi laki-laki itu akan memboost up, akan mengeluarkan testosteron lebih banyak. Bagi laki-laki, bagi perempuan dia akan meriset hormonnya. Simple sebenarnya. Apalagi kita tambahkan dengan kurma, tapi ingat jangan berlebihan juga kurmanya. Karena kurma isinya apa? Gula. Gula kalau berlebihan juga bermasalah. Kita pernah mendengar ada seorang ulama besar ya, ulama Islam, itu pernah disebutkan itu matinya karena banyak makan kurma. Ada kayak begitu, mungkin gak usah saya sebutkan namanya. Dia mati karena makan kurma terlalu banyak. Ya, kenapa? Kurma sehat, tapi satu hari makan kurma 1 kilo, diabetes juga dia. Madu kayak begini, subhanallah sehat luar biasa. Ya, maka madu tapi kita minum 1 hari mungkin 1 liter, ya kebanyakan. Ya, apalagi dengan saya pernah sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita mengikuti pola-pola pola-pola sederhana dan kita ngikutin ritmenya sholat, gampang sekali. Teman-teman waktu mau sholat coba minum air putih satu gelas setiap mau sholat. Minum air putih 1 gelas setiap sholat. Apa yang terjadi? Lihat badan Anda. Karena waktu sholat itu adalah perubahan metabolisme di badan dan perubahan metabolisme atau perubahan suhu di bumi waktu sholat itu. Sholat 5 waktu itu perubahan suhu bumi. Maka saat itu waktu terbaik apa? Untuk memberikan yang hidup kepada badan kita berupa air. Ya, nanti coba dilatih tuh. Waktu mau sholat minum air 1 gelas, sholat subuh 1 gelas, zuhur 1 gelas, asar 1 gelas, maghrib 1 gelas, isya 1 gelas. Ya mungkin sekitar 500 mili kebanyakan, mungkin 300 mili sudah cukup. Apa yang terjadi? Tubuh akan diperbaiki dan ditambah lagi dengan yang tadi saya sampaikan tadi. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya simple ya kalau kita mau nahan nafsunya aja. Contoh begini. Kalau sekarang saya ada 1 piring nasi goreng di tangan kanan saya dengan 1 piring yang katakanlah makanan saya misalkan seperti kurma. Kalau saya tanya teman-teman, sehatan yang mana? Yang ini kan. Tapi kalau saya jujur tanya, yang dimakan yang mana? Kenapa dimakan nasi goreng? Karena enak. Kan gitu kan? Nah, semakin banyak fitrah kita. Jadi ketika gini, kolbunya, hatinya, jiwanya bilang makanlah ini gitu kan, kita langgar terus menerus, lama-lama dia nggak berfungsi, bawaannya pengen yang ini terus, akhirnya apa? Nafsu yang diutamakan gitu loh. Makanya ada seorang dokter namanya Dr. Umar Al-Faruq, dikatakan bahwa lapar itu elemen kedisiplinan pertama diri kita. Kalau Anda bisa ngontrol lapar, dia katakan Anda bisa ngontrol yang lain. Coba dilatih laparnya ya. Hari ini kan hari Sabtu nih, besok Ahad, kalau Anda pergi ke kondangan, kan banyak makanan tuh. Ya, Anda mau berjuang di sana. Saya kemarin alhamdulillah ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi udah tahu kan di pasar atas itu kan ada makanan yang nggak enak tapi enak banget. Sangat. Jadi ada teman saya bilang makanan Padang itu nggak enak tapi enak banget. Masalahnya kenapa ada rumah sakit stroke di Padang? Ada santan gitu loh. Silakan makan Padang, silakan makan yang enak tapi nggak sehat tadi, silakan. Tapi ingat, Anda tanggung jawab bakar kalorinya. Tanggung jawab. Kalau nggak siap bakar kalori jangan makan, dengan buah aja deh.
ya mendingan buah. Nggak ada ceritanya orang makan buah gemuk. Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya kalau orang bilang, "Dok, kalau nanti saya makan buah kebanyakan gimana?" Aman insya Allah, asal apa? Dibakar juga. Karena kan buah dingin, harus ada exercise-nya juga, ya. Jadi mau makan enak, ingat bakar kalorinya. Lihat kalau mau makan, mulai sekarang teman-teman kalau mau makan pikirin baik-baik. Kalau saya makan ini, kira-kira bikin sehat atau bikin masalah? Ya, mikirnya kayak begitu. Kalau bikin masalah nggak usah dimakan, ya. Siap nggak begitu? Nggak mau jawab nih. Nanti ya kalau udah tercipta kondisi kita, pikiran kita udah senang kayak begitu, aman kita teman sekalian, ya. Banyak makanan saya kita bisa bikin tiap hari pun bisa. Contoh nih, ibu-ibu nih, coba pagi-pagi dibikin bapak-bapaknya tuh di rumah gitu kan, yang kalau sudah punya suami. Kalau belum ya maaf, sepertinya banyak yang belum. Nanti ambil sayur tuh, sayur yang warnanya berbagai macam warna, ada merah, ada kuning, ada putih, ada orange, ada ungu. Ambil sayur-sayur tadi, ya, potong-potong kecil, kasih suaminya. Tapi jangan langsung kayak begitu, ya langsung jangan sayur doang. Kasih jeruk nipis, kasih zaitun, kasih lada hitam, kasih madu sedikit, atau Anda bisa bikin toppingnya pakai alpukat. Toppingnya pakai alpukat. Alpukat diapain? Dikerok, kasih bawang putih sedikit, dikit aja bawang putihnya, mungkin seruas kecil aja, kasih sedikit garam, kasih lada hitam, kasih jeruk nipis. Itu akan jadi topping yang sangat enak pagi-pagi untuk dikasih ke suami. Insya Allah suami di kantor gak akan ngantuk kalau punya suami. Ya kalau punya suami, nah yang belum mudah-mudahan punya. Simple, mengubah isi piring kita teman-teman sekalian akan merubah banyak hal dalam kehidupan kita.